Penghasilan 30 juta dari YouTube? Emang bisa? Bisa dong, begini caranya. Yaitu sebagai konten kreator yang sharing tentang bagaimana cara mencari uang di internet atau how to make money online. Ya intinya kita bikin video tutorial bagaimana sih cara mendapatkan uang dari internet atau secara online. Karena yang nyari keywords ini tuh lumayan banyak guys. Jadi wajar aja kalau banyak YouTuber dengan konten seperti ini bisa menghasilkan puluhan juta sebulan, bahkan bisa ratusan juta. Kalau kita lihat dari Ubersuggest, dari si keywords-nya, itu untuk keywords cara menghasilkan uang dari HP misalnya, itu per bulan pencariannya sekitar 14.800 atau hampir 15.000. Kemudian cara menghasilkan uang dari internet, cara menghasilkan uang dari TikTok, memiliki source volume yang cukup banyak. Kemudian juga ada cara menghasilkan uang dari YouTube yang per bulan sekitar 2.400-an search volume atau pencarian. Nah ini bisa jadi opportunity, kesempatan buat kita untuk bikin konten yang seperti ini. Kita bisa sharing bagaimana sih cara menghasilkan uang dari internet. Oke, kita langsung saja ke step pertama ya guys. Pertama kita harus melakukan research. Nah, kalian bisa mencari informasi di Google. Ketik aja keywords-nya cara mencari uang dari internet, cara mencari uang online gitu. Kemudian bisa juga pakai AI. Kita bisa mendapatkan ide dari ChatGPT, ya kan? Kita tinggal tulis prompt-nya. Dan cara yang paling gampang yaitu teknik ATM, amati, tiru, modifikasi pada channel-channel YouTuber favorit kalian yang sudah kalian subscribe, yang kalian jadiin contoh atau benchmark. Nah, itu yang paling gampang. Jadi kalian bisa mencari ide dari konten-konten yang sudah mereka publish. Ini ada beberapa contoh channel yang bisa kalian jadikan sebagai inspirasi. Contoh pertama, channelnya Mas Hendra Setio. Dia sering nge-share pendapatan dia dari YouTube bisa sampai 1 juta per hari. Walaupun dia juga bilang punya beberapa channel yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari channel utamanya dia. Ada juga channelnya Mas Eza R. Muda. Ini kontennya juga mirip-mirip dengan channel sebelumnya. Dia sharing tentang tips menghasilkan uang dari internet dan ada juga video tutorialnya. Konten dari Mas Eza juga sangat bagus dan sangat inspiratif juga. Jadi teman-teman bisa menjadikan channelnya sebagai contoh. Contoh lain, jika teman-teman nggak mau ngomong atau nggak berani ngomong di depan kamera, kalian bisa buat video faceless dengan tema yang sama. Buat teman-teman yang jago bahasa Inggris nih, ini ada contoh channel dari Amplicash. Walaupun baru 7 video dan dibuat pada bulan Maret tahun ini atau sekitar 3 bulanan lah. Channel ini sudah bisa dimonetize loh. Keren banget kan? Contoh ide konten YouTube lainnya bisa cek channel Raska. Kontennya berisi tutorial simple seperti cara transfer dana ke GoPay, OVO ke Dana, dan lain-lain. Dan konten ini hanya menggunakan screen recording lalu didubbing. Intinya kalian bisa buat konten seperti ini hanya menggunakan HP. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak punya laptop, nggak punya komputer, cukup menggunakan HP saja kalian sudah bisa bikin konten. Ingat, jangan langsung lihat dari hasilnya, tapi jalanin dulu prosesnya. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus buat judul yang bombastis dan cenderung clickbait. Nah, misalnya nih, daripada kalian buat judul seperti tips mendapatkan uang dari aplikasi X misalnya. Akan lebih clickbait jika diganti seperti ini. Hasilkan 10 juta per bulan hanya dengan menonton video. Nah, pastinya lebih clickbait kan? Pasti lebih bisa menarik perhatian penonton untuk melihat atau menonton video kita, untuk ngeklik video kita. Cara ini sering dipakai oleh para YouTuber dengan konten seputar cara menghasilkan uang dari internet. Karena apa? Kebanyakan dari penonton akan lebih tertarik dengan hasil daripada prosesnya. Makanya kita harus kasih hasilnya dulu, supaya lebih clickbait. Nah, yang ketiga, buat thumbnail semenarik mungkin. Cenderung clickbait lagi. Nah, rumusnya, kita bisa memasukkan elemen-elemen seperti teks singkat pada gambar atau pada thumbnail. Kemudian screenshot penghasilan. Kemudian yang ketiga itu gambar muka penasaran atau pokoknya muka-muka yang sifatnya ekspresif gitu. Nah, itu akan bisa menambah clickbait dari thumbnail kita itu. Untuk mengenai desainnya seperti apa, tergantung kreativitas teman-teman. Kalian bisa menggunakan template dari Canva. Banyak sekali template dari Canva yang bisa kita gunakan tanpa harus membuat desain dari awal gitu.
Selanjutnya, lakukan optimasi video dan tambahkan disclaimer yang basic-basic aja. Seperti buat cuplikan hook di 30 detik pertama. Hook ini berupa cuplikan inti dari keseluruhan video yang bisa membuat penonton penasaran dan bisa stay lama di video kita, sehingga engagement dan watch time akan naik. Nah, biasanya para YouTuber ini menampilkan penghasilan yang didapat di awal video. Hal ini akan membuat penonton lebih penasaran dan berpikir gimana sih cara dapetin penghasilan seperti itu. Kemudian tips selanjutnya yaitu isi judul, deskripsi, dan teks atau tagging yang relevan dengan video kita gitu. Dan jangan lupa menambahkan disclaimer di deskripsi video. Karena ini untuk memberitahu kepada para penonton bahwa cara yang kita share itu belum tentu berhasil. Dan pastinya butuh proses, ya kan? Biar kita nggak dikira pembohong sama netizen, ya kan? Makanya selalu tambahkan disclaimer. Kemudian yang terakhir, yaitu buat versi short-nya. Short ini kan masih di-boost sama YouTube ya, untuk bisa bersaing dengan TikTok dan Instagram Reels. Akan sangat bagus buat performance dari channel kita kalau kita buat versi short-nya. Nah, menurutku cara ini yang paling realistis sih untuk memulai karir sebagai YouTuber dan untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Daripada kita ngikutin cara yang mereka ajarkan yang belum tentu berhasil kan. Buat teman-teman yang bingung jadi YouTuber tapi bingung kontennya apa, topik ini bisa dipakai sih menurutku. Tapi memang untuk membuat satu video dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan harus ada effort lebih pastinya. Karena kita harus melakukan research dulu, kemudian dari proses eksekusinya, dari proses editing, recording, sampai pembuatan skrip juga pasti memakan waktu. Tapi kalau kita konsisten, persisten, tidak mudah menyerah, dan sabar pastinya, insya Allah channel kita bisa dimonetize dan bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Karena di dunia online ini tidak ada yang instan guys, semuanya perlu proses. Jadi semangat buat para YouTuber pemula, termasuk aku, and see you in the next video.